Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar hari ini? Baik kan? Berjumpa lagi bersama saya Alika Septia Budiman. Kali ini saya akan menceritakan satu kisah yang berjudul Ketika Lala Bermain Gadget. Penulisnya adalah Tria Ayuka dan penerbitnya adalah Beckkids. Saya akan menceritakan sedikit isi cerita dari judul yang bernama Ketika Lala Bermain Gadget. Lala suka sekali bermain gadget, sehingga oleh orang tuanya Lala dijadwal untuk bermain gadget. Suatu hari, Lala ingin bermain gadget lebih lama. Lala pun mengambil gadget diam-diam. Lalu dia pergi ke gudang untuk bermain gadget. Lala bermain gadget sangat lama dan hampir tertidur. Sementara itu, ibu, ayah, dan adik mencari Lala ke tempat-tempat yang biasanya dia bermain, seperti rumah temannya. Akhirnya mereka bertiga mencari di dalam gudang. Dan benar, ternyata Lala sedang tertidur dengan gadget di sampingnya. Ibu, ayah, dan adik sangat kaget karena melihat Lala tertidur dengan gadget di sampingnya. Lala pun terbangun dari tidurnya dan ayah dan ibu langsung menasihati Lala agar tidak mengulanginya sekali lagi. Dan Lala meminta maaf kepada adik, ibu, dan ayah karena membuat mereka panik. Nah teman-teman, bagi yang sudah membaca buku ini maupun tidak, jangan ditiru ya teman-teman. Dari gadget juga kita bisa melihat manfaatnya, seperti kita bisa mengetahui perkembangan teknologi dunia, bisa mengetahui kejadian-kejadian yang menjadi peringatan akan terjadinya sesuatu. Dan yang ketiga juga, kita bisa untuk belajar. Nah, contoh manfaatnya, misalnya kita mau membuat prakarya, kita bisa lihat-lihat dulu contohnya di gadget. Dan saya juga yang hobinya menggambar, bisa melihat trik-trik dan cara-cara untuk menggambar. Dan saya juga suka bermain game untuk melatih dan merilekskan otak sesudah belajar sambil dengerin musik. Ibu saya juga bisa berkreasi untuk makanan atau membuat jajanan untuk kami sekeluarga. Di gadget juga kita bisa belajar, menghafal, dan mengaji. Bisa menghafal surat-surat Al-Quran dengan lebih mudah. Nah, masih banyak juga ya manfaatnya teman-teman, bukan segitu saja. Di samping manfaat, kita bisa melihat kekurangannya, yaitu bisa merusak kesehatan mata, bisa merusak kesehatan tubuh karena tidak banyak bergerak dan tidak melakukan sesuatu. Yang ketiga, sampai-sampai lupa makan karena keasikan bermain game. Yang keempat, sering-sering dimarahi orang tua karena keasikan bermain game, sampai-sampai lupa makan. Yang terakhir, bisa juga merusak otak. Nah, kekurangannya juga bukan segitu saja ya teman-teman, masih banyak lainnya. Saya bisa mempunyai pesan untuk kalian semua. Bermain gadget boleh, tapi asalkan dijadwal, apalagi kita masih anak-anak untuk bermain gadget. Masih banyak permainan anak-anak yang masih sama serunya dan menyehatkan. Kita juga harus menyayangi diri kita juga dan orang tua dengan cara mematuhi jadwal disiplinnya bermain gadget. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.